paham ya, separuh ini dapatnya 12 misal ya, atau dapat 10 atau dapat 9, kan beda orang beda ini ya, jangan dirata sama ya. Jadi misalkan ini 11,5, ini 9, atau ini ya teman-teman, kita kembali lagi ke Andrew S ya. Nah, ini teman-teman banyak yang minta kerahnya Lesti ya. Kerah Lesti itu sebenarnya Shanghai biasa, nggak putusan depan tapi tetap tegak dan mapan ya. Seperti itu. Sebenarnya banyak sih yang saya bikin, bukan cuma Lesti aja sih, karena dia artis, jadi banyak sih yang sudah juga artis juga banyak yang saya bikinin yang pakai seperti kerahnya itu ya. Jadi teman-teman lihat ya, kita mulai lihat, karena nggak ada potongan, ingat ya, karena nggak ada potongan depan, maka seperti ini ya, kita lipat kertas jadi 2. Nah, kalau kalian ketahui ini kan kalian seperti biasa ya, kalau kerah Shanghai gitu ya, seperti ini ya bentuknya. Kalau ini biasa yang putusan depan. Kalau untuk Lesti kalian harus ikuti saya ini, atau nggak potongan depan secara cepat ya. Jadi kita belajar secara cepat. Di sini kita hanya membutuhkan pengarisan lurus, kemudian kalian lurus jahit ya, di lurus ini, kemudian lebar ini kalian bebas ya, lebar kayak ini ya. Misalkan ini kan 3,5. Nah, misalkan saya pakai pensil dulu ya. Ini kalian bisa lebar 3,5 seperti ini. Kalau kalian mau 4 cm di sini silahkan. Kadang gini ya teman-teman, ada yang Mas itu kayaknya kerahnya kegedean deh kalau 4 cm. Nah, kalau orangnya permintaannya orangnya maunya tinggi, bahkan ada yang 5 cm ya, kayak kebaya khusus itu emang Prakawati kita kerjanya di desainer, jadi emang mintanya tinggi. Dan itu baru tahu mungkin kalau kerah sampai 5-6 cm, bener-bener jenjang banget di leher ya. Ada kalau yang orang-orang biasa pakai kayak tailor biasa itu kan kayak 3 cm ya, kayak 3 cm gitu ya. Nih biar tahu nih. Jadi sebenarnya jelek atau bagus itu kita nggak iniin ya. Jadi sesuaikan dengan bentuk leher, tentunya bentuk leher ya. Jadi ada kayak bentuk lehernya. Nah, ini teman-teman, misalkan ya saya ajarkan ini, kalau di kita beb ya, maksudnya ya ini teman-teman udah tahu ya, ini pola dasarnya dari mana ini. Jadi sebenarnya bukan hanya kerahnya yang pantas gini, kerahnya rata-rata hampir sama, tapi kita tahu ininya bagus apa enggaknya ya, mungkin di pelajaran yang lain. Nah, kita bahasnya di kerah ya. Jadi teman-teman, ini ukuran kerah depan ini kalian juga harus ukur. Misalkan di sini ya, misal ya, nih saya nggak bawa pola maaf ya, karena terlalu kecil ya. Nah, mungkin di pola dasar ini, jadi misalkan kalian sudah tahu ya, paham ini. Nah, ini kan harus diukur ya. Misalkan gini ya, misalkan ini juga diukur ya. Nah, ini kalian berapa, misalkan dapatnya 12. Oke, paham ya, separuh ini dapatnya 12 misal ya, atau dapat 10 atau dapat 9, kan beda orang beda ini ya, jangan dirata sama ya. Jadi misalkan ini 11,5, ini 9, atau ini 10, 11. Nah, itu kalian harus tahu prinsip ini dulu. Kemudian setelah itu misalkan di sini tadi berapa, 12, misalkan 11 atau 12. Nah, kalian harus buat pedoman di sini ya. Di sini nih kalian harus buat pedoman nih. Ini kerah. Ingat ya,
hitungan ini harus sesuai dengan hitungan ini tadi ya. Saya mungkin agak gambar di sini ya, pakai sini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Hitungan ini misalkan 12, 11, jangan jadi patokan ya, jangan ngikutin saya. Misalkan kalian kerahnya besar atau orangnya lehernya besar atau gemuk, kalian bisa beda ya mas saya. Jadi cuman buat patokan. Misalkan kalian ukurannya misalkan 11 atau 12, maka di sini kalian harus punya patokan 11 12. Oke. Saya bikin 12. Saya tandain di sini. Berarti di sini saya udah dapat berapa? 12. Jadi antara sini sama sini artinya sama. Oke. Kemudian bagian belakang juga kita harus ukur. Di sini ya, ini belakang ya. Ini kita harus ukur nih. Misalkan seperti ini ya. Bagian belakang kerah juga harus diukur. Ini kan depan. Paham ya? Ini belakang. Nah, kalau kerah yang bagus kalian harus ukur. Ini misalkan di sini saya ukur. Oh, dapatnya 9. Oh, saya dapatnya 10. Oh, saya dapatnya 11 ya. Misalkan di sini kalian ukur misal ya 9 atau 10 atau 11, tergantung kerah kalian ya, tergantung besarnya yang kalian ukur. Paham sampai sini? Sini harus ketemu. Ini nanti kita jelaskan lagi karena ini banyak permintaan banget dan banyak yang gagal ya, mungkin kurang bagus atau kurang apalah gitu ya. Jadi di sini kita lanjut naik ya. Di sini kalian bisa naik 3,5 atau 4 cm. Nah, seperti ini. Ya. Di sini naik berapa? 3,5. 3,5 nih ya. Sampai 4 gitu ya. Nah, kalian baru pakai magic atau penggarisan seperti ini ya. Kalau nggak punya kalian penggarisan beli di mana? Itu ya, bukan iklan ya. Nah, itu kalian bisa cari seperti ini. Nah, ini kalian harus hitung. Ini naiknya kalian hitung ya. Nah, sudah ya, seperti ini. Kalian hitung ini badan belakang. Misalkan 10 atau 9, kalian harus hitung nih dari sini. Set 9, berarti dapatnya di sini ya teman-teman ya. Ini kita agak masuk sedikit. Nah, seperti ini. Baru kalian hitung lagi. Misal ya, jangan protes besarnya atau kecilnya ya. Misal saya mau bikin 4 cm, artinya di sini ya 4 cm. Kalian harus ikutin 4 cm. Belakang 4 cm 4 cm ya. Langsung saya akan garis seperti ini. Ini awalnya ya, kita buat dasar kerah seperti ini. Paham ya? Paham ini dulu, pahami dulu. Nah, itu nanti kita baru mantesin nanti ya. Nanti kita ikutin aja channel saya. Nah, ini pokoknya ini tahu ya, misalkan 4 cm. Kalau kalian misalkan mau 3 cm, mas saya mau kegedean 4 cm, silahkan 4 cm. Berarti ke sini 3, di sini 3, sini 3 ya teman-teman ya. Jadi 3 semua. Ini 3 bebas ya. Jadi kalau untuk untuk besar kalian sesuai selera atau permintaan klien kalian. Nah, seperti ini. Mas saya mau 3,5, silahkan ya. Kalau kalian mau 3,5 ya tinggal nambah di sini jadi 3,5 ya. Saya praktekkan juga mungkin pakai merah ya. Jadi masalah besar, bahkan ada kebaya yang 5 cm saya bilang tadi di awal ya. Kebaya sampai 5 cm. Ini 5 cm 3,5 ya.
saya mau bikin 3,5 mas, jadi di antara 4, di antara 3, jadi yang sedang-sedang saja, kayak lagunya siapa ya, sedang-sedang saja. Kalau yang tahu lagu itu, saya nggak tahu penyanyinya itu, sedang-sedang saja gitu, dangdut apa cewek yang nyanyi, tapi saya nggak tahu namanya. Kalau kalian tahu komen aja namanya siapa. Nah seperti ini teman-teman. Oh dihalusin pokoknya ya, paham ya. Jadi kalau mau 3 cm ya di hijau, kalau 3,5 ya di ya, sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nanti kita baru praktekin, nanti kita potong ya. Oke, sekali lagi pelajarannya. Ini kan saya bikin 12. Ingat ya, harus diingat lagi. Harus diingat. Kalau sininya kalian misalkan, di sininya misalkan gini ya, saya mau memisalkan ya. Nah, biar kalian mateng ya pelajarannya. Di sini 11 ya. Berarti di sini ya. Misalkan di sini 11 nih. Nah, kalian memulai lengkungannya harus dari sini ya. Di sini juga tadi diukur, sudah tahu cara ngukurnya. Nah berarti kalian harus memulai lengkungannya dari sini teman-teman ya. Kita cari yang cantik di mana. Ini tetap ya 3,5. Nah kalian bisa seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kalian, jadi ini bukan gitu ya. Jadi semua beda ya. Kalau 10 berarti kalau kalian 10 biar paham sekalian. Jadi jangan nanti oh saya bikin sampai 12. Nah kadang temen apa ya, nggak paham di sini cara ngitungnya. Di sini ini saya ajarin cara ngitungnya. Misalkan 10 ya, berarti 10 misalkan berarti 10 ini kan udah 10 sama 10 aja udah 20 gitu ya misalnya. Terus kalian di sini nih 10-nya. Nah ya, paham ya? Berarti beloknya dari sini dong mas. Iya, beloknya dari yang 10. Jadi agak beda sedikit kan. Oh. Jadi semuanya, kembali lagi semuanya ini tergantung di sininya ya. Ini ya, ini depan. Jadi semua ada hitungannya nih di sini nih. Nih ya. Oke, di sini tetap lurus saja. Kalian lurusin aja dulu ya, lurusin. Nanti kita akan terangin, paham ya di sini. Nah ini kita tunjukkan. Nah ini sebenarnya sama ini kan kayak saya kemarin bikin kerahnya si Lesti seperti ini misal. Nah ini tergantung ya, karena dia lebih pendek gitu ya. Kalau lebih tinggi ibaratnya di sini nih, misalkan dia jatuhnya di sini ya kan. Nih misalkan tadi nih saya tulis lagi ya, takutnya ini di sini misalkan 10, ini 11, terus biru kali ya, ini 12. Makanya harus detail ya, harus kalian apa simaknya benar-benar ya. Ini kerah Lesti kan dia nggak terlalu panjang ya, jadi begini nih sama, nanti bulatnya jadi tegak nih mulai dari sini ya. Jadi ini fungsi. Nah ini lihat ya, di sini geser, ini tetap lurus tapi ininya udah geser ya. Tuh ininya juga udah geser, misalkan lebih panjang tuh ya. Jadi kalian benar-benar nanti bisa lebih tinggi ya, bisa ini nanti kita praktekkan. Coba yang kita bikin ini kita praktekkan di patung. Oke, sampai sini dulu nih, kita langsung potong ya. Oke, ingat ya, kalau masalah besar kalian bisa atur sendiri ya. Saya mau 3 cm, saya mau 3,5. Kalau kalian minta besar ya kasih besar. Kalau klien kalian minta kecil ya kasih kecil, 2,5 bisa. Nah seperti ini teman-teman kalau udah jadi. Nah ya, biasanya di sini kalau yang belum paham begitu paham, ini biasanya ini ya tengah. Nah ini nih tengah ya. Oke, kalau kalian belum begitu paham biasanya agak nonjol ke sini, tapi kalian bisa akalin dengan gini sedikit nih, dilipat sedikit. Oke, paling setengah sentian ya di sini. Nanti kita langsung praktekkan nih. Ini yang 3,5 ya tadi ya. Kalau kalian mau bikin 5, mau bikin 6, terserah kalian ya.
Oke, baiklah teman-teman, ini merek saya Andriwo, itu udah lama banget. Nah, oke, jadi kalian sudah belajar kerah ya, ini kerahnya. Nah, ini tadi ya, ini agak masuk sedikit banget. Nah, seperti ini kita udah tahu lebar kalian terserah. Saya udah berulang-ulang. Kalau mau kecil silakan, 2,5 juga boleh, 3 cm juga boleh, 4 cm juga boleh, 5 cm juga boleh ya. Ini kalian tahu ya, ini depan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadinya nah, mapan gitu ya. Ini ya. Dan leher nggak mungkin sekecil ini ya. Dia itu udah mapan teman-teman. Apa? Sudah apa ya kalau mapan ya? Ngebentuk gitu loh. Di sini tuh udah benar-benar ngebentuk ya. Nah, ini teman-teman, di sini yang kita pelajari tadi. Nah, maksud saya ini samping ini yang tadi kita bilang naiknya mulai dari sini. Ini ya. Lihat enggak? Aduh, nih. Nah, ini misalkan di sini ya. Jadi bulatnya tuh benar-benar nempel tuh. Apa? Nempel di sini karena kesesuaian dengan bahu. Ya. Ini jelek banget ya patung apa ini. Nah, jadi misalkan bahu di sini ya. Kelihatan enggak? Nah, bahu di sini nih. Ini saya tunjuk nih. Kalau ini pakai pentul aja ya biar lihat kan, kalau dicoret-coret nanti buat pelajaran yang lain malah bingung lagi. Nah, di sini ya, pentul ini, lihat ya, pentul yang saya tandain ini adalah misalkan garis bahu ya, dan sini adalah garis bahu ya tadi. Misalkan garis bahunya di 11, garis bahunya 12, tadi udah tahu ya perbedaannya di mana. Nah, misalkan di sini kan 10. Nah, ini kalian sudah dapat rapi gitu loh di sini ya. Jadi melengkungnya di mana, jadi udah tahu ya melengkungnya di mana itu di sini. Ini cara yang langsung. Jadi nggak ada namanya pola kurang bagus, apalagi kalau kita kerahnya misalkan nggak usah pakai apa namanya, kerahnya kerah Shanghai biasa, di sini yang bulat, aduh udah lebih mapan lagi ya. Tapi banyakan di kerah aja udah banyak yang gagal ya, karena mungkin ya ilmunya terbatas, terus pengalaman, terus nggak mau coba. Nah, di sini nih teman-teman nih penting sekali, walaupun kalian geser kerahnya lebih tinggi apa lebih besar, kalian tetap akan mendapatkan di jarak yang sama ya. Nih misalkan di sini ya, nih kalau kalian perhatikan, benar-benar perhatikan pelajaran saya, kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak nggak diajarkan orang-orang ya. Jadi biasa rahasia. Nah, di Andri WS ini nggak dirahasiainnya. Nih misalkan ya, garis ini, waduh ini terlalu, ini kadang buatnya trika juga sih kalau kita bikin blazer, jadinya suka ada apa embun apa cairan. Nah, ini di sini ya, ini kalau kalian 10 kan rata merah ya, garis merah, lihat jadinya rata tuh, bagus. Di angka 11 misalkan tetap jadi bagus, cuman beda di leher. Di angka 12 tetap jadi bagus. Teman-teman, kita akan cara motong ya. Cara motongnya ini M33. Kalau kalian tahu M33 ini samping ya, memanjang. Nah, kalian ambil di sini aja teman-teman. Kalau kalian pengen kaku nanti bisa didobel. Kalau kalian pengen yang biasa aja, kalau buat perempuan kan biasa aja, kalau buat cowok juga nanti bisa didobel ya, kayak kurta, kalau gamis Arab itu kan kita nggak punya yang tebel, tapi rata-rata di double. Nah, kalian ambil lebar ya. Mas kok nggak serong? Ini beda ya. Kalau di untuk apa ya, untuk seperti ini, untuk kerah seperti ini beda sama kerah kemeja. Kalau kemeja lebih cantik, itu lebih cantik serong karena lembut, nanti pas ngelipet itu kan ada lipetan. Kalau kerah Shanghai kan dicari gagah berdiri tapi lembut dipakai, jadi nggak nyekek. Nah, nggak nyekek kayak hutang ya, jadi nyekek. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita udah ini langsung begini, kalian langsung potong aja sesuai dengan ini ya, sesuai dengan garis kalian, paham ya.
sesuai garis kalian. Misalkan di sini ini putih ya, nggak kelihatan nih, saya pakai punya si Lesti. Nah misalkan seperti ini kalian gini, ini pentulin nih ujung nih biar kelihatan ya, karena saya pakai itu putih. Jadi kalau ini kalian nggak tahu nih nanti dipotongnya seberapa. Oke, saya pakai ini ya. Jadi intinya tadi ya di pola, kalau masih nanya ini inti ya, inti di sini kalian harus tahu. Nah jangan kalian ya, ini juga trik buat teman-teman yang motong, buat motong supaya nggak geser. Jadi cara motongnya pun harus ini, kalau kalian motong ingat ya, kalian harus dari kiri kalau kain Star Flag ini, supaya nggak gini geser gini nih, kan ada yang motongnya begini. Nah misalkan ya, ini di sini nih geser sedikit nih, mungkin 3 mili atau seperti, apalagi yang itunya nggak tajam. Jadi jangan mulai dari sini, jangan mulai dari kanan ya. Cara motong Fishlin atau M33 rahasianya, apalagi yang guntingnya nggak begitu tajam, adalah dari kanan, dari kiri ya, dari gini, jangan dari kanan sini. Ini kan kanan nih, saya nih dari atas, ini namanya kanan, kalau ini dari kiri. Nah kalian ambil dari kiri ya teman-teman ya, seperti ini, cekrek cekrek cekrek. Nah nggak bunyi juga gitu sih. Nah seperti ini, dan harus kalian nanti ya, nanti takutnya lupa. Nah harus kalian ini tandain di sini ya, ini misal di sini ya, jangan langsung dari sini ya. Kalau untuk bikin kerah atau motong Star Flag seperti ini, kalian tetap harus dari kiri, semuanya dari kiri. Apa sih bedanya? Nah bedanya itu, kalau kalian harus coba nih dari sini nih, sisanya nih, dari sisa ini, kalau kalian sekalian dari sebelah kanan nih jatuhnya gini nih nanti, nah kelihatan banget. Tapi kalau kalian dari kiri, itu benar-benar satu gerakan. Jadi satu ini tanpa meleset begini ya, ini. Jadi kadang kanan kiri beda karena sembarangan motong kain Fishlinnya, kain kerasnya. Nah kemudian di sini ada tanda, kalian harus tandain atau cekris nih. Nih di sini ya saya cekris. Mungkin kalau hanya cekris kalian nggak tahu, nanti saya akan tandain pakai, kalau di video nggak tahu, tapi kalau di langsung mungkin kalian harus cekris saja. Nah karena ini ini cekris ya di sini batas belakang, karena nggak mungkin juga ya kelihatan sih, sebenarnya kelihatan sih kalau nggak usah tandain, tapi biar kalian tahu kita tandain aja ya, biar kalian tahu ini, biar kalian tahu. Nah seperti ini ya, jadi kalian tahu ya nih. Jadi ini adalah wajib di samping bahu ya, nih bahu, ini depan ya, depan harus pas juga ya. Ini kan bahu. Nah ini kan belakang nih, ini belakangnya kan tadi begini, B, tulis B aja ya, B belakang. Kenapa saya kenapa saya masih sisain? Kadang orang minta ada tambahan, atau kita ngelihat kainnya itu susah buat dibalik ya, kita bisa pakai tambahan ya. Jadi nggak ketemu begini nih ya, udah paham ya mungkin ya. Jadi kalau mau ini buat tambahan sedikit nih seperti ini, jadi ketemunya di sini teman-teman ya. Jadi seperti ini masih ada sela, tapi resletingnya di sini ya, mungkin udah tahu. Nah oke, seperti ini dulu cara membuat kerah. Mungkin cara ngelimnya itu sangat simpel ya, sangat simpel. Kalau untuk jahitnya sama saja kayak saya bikin kerah Shanghai atau bikin mangset biar rapi, sama aja. Lihat aja, dicari cara masang kerah Shanghai, ini sama aja caranya. Misalkan saya pakai ini karena putih, kita pakai ini ya. Nah misalkan seperti ini, kita kasih lapisan,
sama caranya, lihat di video cara memasang kerah Shanghai supaya bagus gitu ya. Jadi pakai Vaseline, nanti kalian tinggal ini jahit sini, balik, setik sedikit, balik. Nah, nanti cara nyetrikanya udah komplit di situ. Oke, sampai sini terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan segan-segan komen, Mas aku bikin gagal, Mas aku minta ajarin ini, minta ajarin itu. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen gak apa-apa, dan share tentunya ya, tentunya share agar ilmu yang kita pelajari dan manfaat. Jadi kalau penjahit kita kerjanya lebih cepat, penjahit kerjanya rapi, lebih dihargain, harganya lebih naik. Kalau orangnya cocok, nah saya yang jahit di Bu Ani, cocok, enak, kerahnya nggak nyekik, padahal sama-sama sama Bu siapa di sana enak, tapi kerahnya sempit. Nah di situ ya kita belajar sedikit rapi. Jadi mungkin ya karena, dan teman-teman di YouTube saya sih emang apa ya namanya, saya sambil kerja sambil ngajar nanti baru. Nah untuk video mungkin kurang bagus karena saya ngambil kamera juga ambil sendiri, semuanya saya ini sendiri. Jadi mohon maaf kalau nanti kita selalu perbaiki, selalu ada masukan kita perbaiki. Mas kameranya kurang dekat, saya deketin ya. Kalau dia nggak mau dekat ya sudah, cari yang lain. Oke, seperti itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sehat.